Jadi Mas Fahri juga sengaja menguras semua tabungannya Mas Fahri ini cuman untuk beli resepnya Tika gitu. Asal dokter tahu ya, pertunangan Naira sama dokter Sultan itu hancur gara-gara perempuan ini. Ayo Tika, bilang di depan semua orang apa yang sudah saya dengar. Ayo kamu bilang. Maafin saya Mas, tapi saya harus melakukan ini semua. Daripada nantinya kita sudah terlanjur menikah, tapi saya tidak mencintai Mas Fahri. Saya malah mencintai dokter Sultan, itu malah lebih tidak benar kan Mas? Kamu menganggap saya sebagai bapak kamu, maka kamu akan menganggap Naira sebagai kakak kamu. Dan dari beberapa kejadian, saya juga menyimpulkan kalau saya dengan dokter Sultan itu berjodoh, Mas. Dan saya juga ingat sekali kata-katanya dokter Sultan. Kalau Allah itu selalu punya cara yang istimewa untuk mendekatkan kita dengan jodoh kita. Dan jodoh saya itu adalah dokter Sultan, Mas. Enggak, Tika, enggak. Fahri, sabar, Fahri. Apapun alasan kamu, ini enggak adil, Tika. Ini enggak fair buat aku, Tika. Cintaku ke kamu lebih besar daripada cinta Sultan ke kamu, Tika. Tapi Mas Fahri juga nggak mau kan? Setelah kita nikah nanti, istrinya Mas Fahri itu sama sekali tidak mencintai Mas Fahri. Istrinya Mas Fahri itu mencintai dokter Sultan. Mas Fahri tidak mau seperti itu kan, Mas? Balikin cincinnya. Balikin cincin pemberian Fahri. Fahri, kamu juga cincin yang kamu pakai, lepasin sini. Nggak ada gunanya lagi kok dipakai. Fahri! Cincin ini dua-duanya dari Fahri kan? Kalau gitu biar mama yang simpan. Dasar perempuan gak bermodal kamu. Kamu tuh perempuan murahan, tau nggak? Pasti bakat murahan kamu dapat dari ibu kamu kan? Perebut pacar orang. Gue benci sama lo, Tika. Benci. Bangun, Tika. Itu pelajaran untuk orang yang sudah mengkhianati cinta anak saya. Kamu ngerti? Ayo, Fahri. Ayo, Fahri. Ayo, cepat. Mas Fahri. Mas Fahri tenang aja ya. Semua hutang-hutang saya, uang-uang untuk membelikan obat saya, akan saya bayar, Mas. Saya nggak mau berhutang budi sama Mas Fahri. Sudahlah, Fahri. Gak perlu kamu bela lagi dia. Dasar pengkhianat kamu. Saya betul-betul kecewa sama kamu, Tika. Bapak. Saya menyayangkan kejadian ini. Tapi ini semua
hasil dari perbuatan kamu sendiri. Pikirkan itu. Tapi setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti yang pernah saya lakukan dulu. Dulu sekali. Bapak. Maafin Atika, Pak. Bapak. Atika, kamu nggak kenapa-napa. Saya nggak kenapa-napa kok, Mbak. Saya memang pantas ngedapetin ini semua. Aku tadi nggak sengaja dengar pembicaraan kalian. Aku tahu kok, Tika. Cinta kamu sama Kak Sultan itu pasti tulus. Tapi saya benar-benar lega sekali sekarang, Mbak. Saya benar-benar lega sekali karena saya sudah mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya. Saya sudah tidak lagi membohongi semua orang, Mbak. Alhamdulillah, Tika. Aku tahu kok. Cinta sejati itu pasti akan diuji, Tik. Dan sekarang, kamu udah berhasil melewatin tahap pertama. Aku nggak mau, Tik, Kak Sultan menikah sama orang cuma gara-gara pengen membayar hutang keluarga kami. Kak Sultan gak akan bahagia. Dan aku yakin sekarang Kak Sultan pasti akan bahagia nikah sama kamu. Dan akan bahagia selamanya sama kamu. Terima kasih, Mbak. Pokoknya barang-barang busuk seperti ini harus dibuang jauh-jauh dari rumah kita. Mama nggak mau ada barang-barang seperti ini yang ketinggalan di rumah kita. Sudi Mama. Barang-barang kamu itu cuma bikin sampah di rumah saya. Sama persis seperti kamu dan mbah kamu itu. Udah miskin, gak tahu diri. Bertingkah lagi. Makanya beli itu. Ya udah, Atika. Kamu ambil aja barang-barang kamu. Masukin ke mobil aku aja ya. Ya, tapi nantinya saya harus tinggal di mana, Thomas? Ya udah, nggak usah dipikirin dulu. Nanti aja kita pikirinnya. Yang penting barang-barang kamu kau masukin aja ke mobil aku, ya. Bagus kalau akhirnya kamu tuh tahu diri. Udah cepet sana pergi. Saya tuh udah nggak mau lihat muka kamu. Udah muak tau nggak? Ibu, Bapak, Mas Fahri, terima kasih banyak ya. Saya dan Simba saya tuh pernah ditampung di rumah ini. Maaf sekali kalau
sikap Atika itu membuat kalian semua kecewa. Udah deh, kamu tuh nggak perlu basa-basi lagi. Sudah cepet sana pergi. Bawa tuh barang-barang kamu. Kamu mau menampung perempuan ini? Oh, enggak. Mah, cuma untuk malam ini aja kok. Besok pagi juga Tika udah pulang. Enggak. Sekali Mama bilang enggak ya? Mama, kalau nggak tinggal di sini, Tika mau tinggal di mana lagi? Mana Mama tahu? Mau tinggal di emperan toko, terserah dia. Udah enggak apa-apa, Mbak. Biar saya cari kosan aja atau kontrakan gitu. Ini udah malam, mau nyari kos-kosan di mana? Kamu dengar, Di? Kamu itu jangan jadi sok pahlawan deh buat dia. Nggak ada gunanya. Mas, Mah, Ya udah, Di. Atika ajak aja ke kontrakan gue. Nggak apa-apa kok. serius, No? Iya, gue serius. Masa gue main-main? Tapi Mbak, Nggak apa-apa, Tik. Neno ikhlas kok, ya kan? Iya. Ayo, Atika. Atika, sekarang ini jadi kamar kamu sama Diandra ya. makasih ya Mas. Mas Dino ini orangnya baik sekali ternyata. Saya benar-benar terharu loh, Mas. Nggak usah lebay kayak gitu kali, biasa aja, ya. Deh, aku mau keluar. Dik. Tika mana ya? Apa dia masih nungguin? Atau udah pulang? Itu beneran Mbak Marni. Mbak Marni. Mbak Marni. Alhamdulillah Mbak Marni selamat. Selamat lagi. Ini saya, Mbak. Sultan. Sultan, Dokter Sultan. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Loh ini gimana ceritanya toh? Kok kamu bisa sampai di tempat ini? Lawang kita ini di mana toh sebenarnya? Kita sama-sama tersesat, Mbak. Nenek itu kecelakaan, Nek. Terus nenek hilang nggak tahu kemana. Makanya saya dan Atika datang sampai ke sini untuk nyari nenek. Terus Atikanya mana? Itu dia. Jadi waktu kita bisa, saya juga mengalami kecelakaan, Nek. Saya masuk ke jurang. Sekarang saya nggak tahu Atika di mana. Terus gimana? Sekarang gimana toh, Nak? Gini aja. Ini kan udah malam, Nek. Terus bus kayaknya susah. Mending kita balik aja ke rumah penduduk di tempat penginapan saya dan Atika. Kita tunggu besok pagi, baru kita balik ke Jakarta ya. Ya wes, ya wes. Ayo, Nek. Ayo.
Papa lihat coba. Papa lihat apa yang udah dilakuin sama anak kampung itu, Pak. Dia udah berulang kali nyakitin anak kita. Kemarin Papa nggak pernah mau percaya sama Mama, sama Naira. Sekarang Papa lihat sendiri. Iya, Ma. Ini memang bikin Papa syok. Papa beberapa kali memergoki mereka begitu akrab. Tapi Atika selalu bilang kalau mereka cuma sahabat. Dan pengakuannya kali ini benar-benar nggak bisa Papa percaya. Maaf ya, Papa. Ma. Kenapa Mama menangis? Pak, dulu Aryo anak kita meninggal karena dia mencintai wanita kampung itu. Sekarang Fahri anak kita yang tinggal satu-satunya. Dia pun dikecewakan oleh perempuan itu, Pak. Papa juga kecewa sekali sama Atika, Ma. Papa betul-betul nggak nyangka perempuan selugu Atika tega melakukan hal itu sama kita. Jadi mereka semua nyari ke sini, Eyang? Ya iya, dan semuanya juga sudah pada balik kok ke Jakarta, termasuk istrinya Nak Sultan itu, Nak Atika. Dia juga ikut ke sana. Loh. Seto. Salah itu. Salah. Wong Atika cucuku itu belum nikah kok. Iya. Lah ini Nak Sultan ini bukan suaminya, bukan. Makanya itu, saya juga heran. Wong suami istri kok pakai berantem. Pakai misah-misah lagi. Padahal saya sudah nasehatin loh. Kalau suami istri harusnya rukun. Denger. Atika sama Nak Sultan itu bukan suami istri. Ngerti? Mbah, udah Mbah. Si Eyang ini pendengarannya kurang bagus. Mau dipanjangin lagi ya? Biarin aja. Ya wis, kita balik ke Jakarta aja yuk. Cepet, Nak Sultan. Aduh Mbah, kayaknya susah Mbah. Apalagi kendaraan ke Jakarta kan agak susah di sini Mbah. Gimana kalau besok pagi aja? Ya Mbah ya? Kalau menurut saran saya, sekarang tidur saja dulu di sini. Biar besok pagi-pagi kalau balik ke Jakarta itu seger. Mas Nino itu orangnya baik sekali ya. Sama saya aja yang nggak kenal-kenal banget, dia mau kasih saya untuk numpang tempat tinggal di sini. Ya, dia emang kadang baik, tapi juga kadang-kadang nyebelin loh, Tik. Masa sih? Apaan nih? Ya itu kan uang lu. Uang gue? Tapi gaji gue kan nggak sebesar ini, No. Ya itu kan juga hak lu juga. Ambil aja. Nino. No. Tadi dulu dong, ini uang apa? Lo jelasin dulu sama gue. Gue nggak bisa terima uang nggak jelas kayak gini. Ya udah sih, lu ambil aja, nggak usah pakai bawel. Ya nggak bisa lah, No. Uang apaan sih? Lu inget kan waktu lu pertama kali kerja sama gue? Yang lu hilangin jam gue itu. Iya. Dan yang gue ganti 50 juta. Iya. Padahal apa, No? jam itu palsu. Maksud lo?
Jadi lo nipu gue? Jam itu sebenarnya bukan 50 juta, tapi 50.000. Dan soal berlian nyokap lu, berlian itu udah gue jual, dan duit gue udah habis. Makanya gue balikin dalam bentuk uang. Lo tuh tega ya, No ya? Lo tahu kan keluarga gue lagi susah. Tapi kenapa lo nekat ngerjain gue, No? Gue tuh lagi butuh uang, kenapa lo tega sih ngelakuin itu sama gue? Lo tuh udah nambah beban hidup gue, No. Beban hidup kakak gue. Dan lo udah bikin nyokap dan kakak gue stres, No. Lo tahu nggak lo tuh jahat? Ya, Di, pukul aja gue, Di. Gue gak bakal kabur kok, Di. Gue berhak kok terima ini, Di. Aduh Mbak, sabar toh Mbak, jangan kayak begini. Mbak, biarin aja, Tik. Biar cowok brengsek ini tahu apa rasanya disakitin. Jangan kayak begitu, yang sabar toh Mbak. Gue emang brengsek, Di. Gue udah keterlaluan banget sama lo. Makanya gue berusaha keras banget buat balikin semua ini ke lo. Maafin gue ya, Di. Mbak mau kemana toh Mbak? Aku mau pulang. Aku nggak mau nginep di tempat cowok brengsek kayak gini. Tapi... Di, maafin gue ya. Please. Nggak akan pernah. Mbak, Boya tuh tenang dulu gitu. Jangan marah-marah kayak begini. Mbak itu kan seharusnya bisa maafin Mas Nino toh. Kan tadi dia udah minta maaf sama Mbak Diandra. Terus kalau Mbak pergi dari sini, saya harus tinggal di mana, Mbak? Kalau Mbak pergi, saya itu nggak mungkin tinggal sendirian di sini. Saya juga pasti akan ikut pergi. Saya tidak akan menghalangi Mbak pulang. Tapi mungkin kalau Mbak Diandra tetap mau pergi, malam ini saya akan tinggal di jalanan, Mbak. Tika. Mbak, saya tahu kalau sebuah pengakuan seberapa pahitnya itu, tetap kita harus menghargai kejujurannya kan, Mbak? Seperti saya tadi. Saya mengaku di depan orang banyak. Saya bilang sama semua orang kalau saya itu mencintai Dokter Sultan. Dan Mbak sendiri yang bilang sama saya. Kalau itu adalah langkah awal yang baik buat saya. Saya bukannya mau mendukung Mas Nino itu untuk berbohong sama Mbak. Saya tahu itu sangat menyakitkan dan sangat membuat Mbak kecewa. Tapi Mbak, bukankah lebih baik kalau Mbak itu memaafkan Mas Nino gitu? Resiko Mas Nino dengan resiko saya itu sama besarnya, Mbak. Tapi ya tadi itu saya berpikir, untuk apa saya selalu membohongi orang banyak? Karena pada akhirnya pun saya pasti akan ketahuan sama semua orang. Jadi menurut saya, Mbak, kalau kita masih bisa memaafkan orang, kenapa tidak? Daripada seumur hidup kita harus menyimpan dendam. Bukankah hidup lebih baik itu dengan kebahagiaan, Mbak, daripada kita selalu membenci orang? Kok Mbak ngeliatin saya kayak begitu toh? Nggak heran kalau ternyata kakakku begitu tergila-gila sama kamu, Tik. Kamu ternyata orang yang begitu baik. Dan apa yang kamu bilang barusan itu ya benar. Walaupun Nino salah, tapi sekarang dia udah nyesel dan mau bertanggung jawab.
Sopo meneh to? Aduh, ya Allah Gusti. Semoga aja ini tuh kabar baik gitu. Kabar baik tentang Dokter Sultan. Kalau enggak sih mbah saya. Halo? Gue udah maafin lo, Kono. Serius, Di? Di, makasih banget, Di. Ini Nino, udah jangan berlebihan deh. Jangan mentang-mentang gue udah maafin lo, terus lo bisa seenaknya sama gue, nggak bisa ya? Iya. Tapi sampein maaf gue juga ya ke kakak lo sama nyokap lo. Ya, kalau kakak gue tahu, mungkin lo udah tunjukin kali ya sampai penyet. Tapi kan gue udah bantu nyariin dia pas dia di desa. Masa nggak didiskon sih marahnya? Nyariin apaan? Ketemu juga enggak. Apalah, handphone second yang penting berfungsi. Tapi handphone yang gue kasih kan hilang. Coba nomor lamanya. Mudah-mudahan masih aktif. Iya. Nomornya... Pokoknya nanti kalau Dokter Sultan itu udah balik, Tika nggak mau nunda lagi. Ya, bener. Tika nggak mau tunggu-tunggu lagi. Sopo meneh to? Aduh, ya Allah Gusti. Semoga aja ini tuh kabar baik gitu. Kabar baik tentang Dokter Sultan. Kalau enggak sih mbah saya. Halo? Ya Allah. Kangen banget sama suara ini. Baru berapa hari aja gak ada suaranya. Rasanya udah kayak setahun. Baru berapa hari aja gak ketemu kelinci. Rasanya udah mati. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halah, ini nelfon kok habis-habisin pulsa aja toh. Malah cuma didengerin suara saya aja. Halo? Kok ditutup sih? Opo meneh toh? Kok nelfon lagi? Ini salah sambung apa ya? Halo, Assalamualaikum. Mbak iki jenenge Mbak Atika bukan? Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya? Wah, Mbak, saya ini mau nanya, Mbak ini punya simbah yang hilang nggak? Loh. Kok bisa tahu toh? Ini dari Mas Dukun. Dukun? Wah, enak tenang ngomongnya. Dukun siapa? Bukan. Saya ini orang desa biasa. Tapi simbahnya Simbah itu sudah ditemukan. Simbah saya udah ketemu? Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah. Terus gimana keadaan Simbah saya? Sehat-sehat aja kan? Terus nggak ada yang lecet kan? Terus nggak ada yang kenapa-kenapa gitu kan, Mas ya? Oh, tenang aja. Simbahnya Simbah itu sehat walafiat. Nggak usah khawatir. Kalau gitu, Masnya itu emangnya ketemuin Simbah saya di mana toh, Mas? Oh, di hutan. Pokoknya tenang aja. Simbahnya Simbah itu pasti akan saya bawa pulang, ya, dengan selamat. Tapi apa? Iki loh, Mbak. Kalau seandainya simbahnya Simbah ini saya bawa dengan selamat sampai di rumah, Simbah ini mau nggak jadi pacar saya? Hah? Jadi pacar? Iya. Itu yang kayak dongeng-dongeng gitu, kerajaan-kerajaan ada sayembara. Bahwasanya kalau ditemukan seseorang, kalau dia perempuan, akan dijadikan saudara. Kalau dia laki-laki, tak kawinin gitu. Nah, kebetulan. Boleh ya? Jadi pacar saya dulu, habis itu kawin. Aduh, gimana ini? Padahal aku udah janji, kalau Dokter Sultan udah balik, aku pengen bilang cinta sama dia. Ini
Kok malah ada orang tiba-tiba nelpon pengen aku tuh jadi pacarnya gitu. Aduh. Wes toh, orang mikir lama-lama. Mbak, cepetan. Mau ndak si mbaknya itu selamat? Jawab dong. Iya mau toh. Ini juga udah lama banget dicariin. Saya tuh pengen sekali ketemu sama si mbak saya cepet-cepet. Iki piye toh? Pertanyaannya, mau ndak jadi pacar saya? Halo? Tapi sik tuh. Ini dari Mas siapa ya? Kok telepon langsung ngajak mau jadi pacaran atau enggak gitu? Saya iki malaikatnya situ. Dokter Sultan? Dokter Sultan? Wah, ora kenal. Sopo iki Dokter Sultan? Bukan ya. Soalnya Dokter Sultan tuh pernah bilang kalau malaikat pelindungnya saya itu dia. Wes. Orang ngebahas, orang ngerti. Sopo itu Dokter Sultan? Udah pokoknya sekarang Simbah jawab. Kalau simbahnya itu saya bawa dengan selamat, mau ora jadi pacar saya? Bojone aku. Gimana ya? Mau ndak? Ya tapi emangnya nggak aneh apa ya kalau saya pacaran sama malaikat gitu? Lu bener nih anak. Kok beneran gue dikira malaikat? Lagian kok masa dia nggak curiga sih? Dari mana coba gue nomornya dia? Gini aja Mal. Mal? Sopo toh Mal? Ya iyalah, kan katanya ini malaikat. Ya tak panggil Mal gitu. Gini aja. Pokoknya masnya ini bawa Simbah saya itu ke Jakarta. Terus nanti saya mau lihat dulu. Saya harus lihat dulu keadaan Simbah saya itu bagaimana, sehat apa enggak. Terus ada yang lecet-lecet atau enggak. Terus masnya ini ngejagain Simbah saya itu sepenuh hati atau enggak gitu. Setelah kita ketemu, nanti kita baru ngomongin tentang perjanjian keinginannya si Mas Malaikat ini. Gimana? Gitu. Tidak bisa jawab sekarang. Ya ora iso lah. Tika itu harus ketemuan dulu sama Dokter Sultan. Karena ada hal penting banget yang pengen Tika sampein ke Dokter Sultan itu. Apa meneh toh? Ngomong penting apa? Rahasia lah. Masa hal-hal kayak begini tak bilangin sama malaikat toh? Ya wes, tak ketemu di Jakarta. Tapi bener yo, jawabannya harus singkat, padat, dan jelas. Aduh, dimatiin. Ini kelakuannya sama persis ini, kayak malaikat Dokter Sultan. Tapi hal penting apa ya yang pengen dia sampein? Atau jangan-jangan dia udah mau dipaksa nikah sama Fahri lagi? Wah, harus buru-buru nih kayak gini. Alhamdulillah loh, Mas Tino sama Mbak. Saya tuh baru aja dapat kabar dari malaikat. Katanya Simbah saya itu barusan ditemuin sama malaikat gitu. Malaikat? Masa hari gini ada malaikat yang nemuin Simbah kamu sih? Iya ada. Orang barusan aja malaikatnya tuh telepon gitu sama Atika, kasih kabar. Ya udah, sini biar aku aja yang telepon balik. Telepon. Ini Mas. Siapa tahu aja malaikat itu bisa nemuin Sultan ya. Kok lo jadi ikut-ikutan aneh sih? Iseng-iseng berhadiah. Eyang, kami permisi dulu ya. Kita harus balik ke Jakarta sekarang. Lah, katanya mau pulang. Lah ini juga baru mau ngomong. Mau pulang sekarang, Eyang. Ngomong nih sekarang. Iya, maaf. Ya sudah, hati-hati ya nak, jagain Simbahnya. Pasti. Assalamualaikum Mbah. Eyang. Loh. Kok nggak ngasih salam dulu toh nak? Ini kan barusan juga ngomong. Gimana sih? Oh. Satu begitu, yang satu begini. Gue jadi begono. Ya jangan gerutu gitu toh nak. Namanya juga ngomong orang tua. Mbok yang sabar toh lele. Giliran ngomongin jelek disadar. Telinga ini on and off mulu. Yaudah.
Halo? Iya toh, Mbak? Halo, ini malaikat siapa ya? Halo? Halo? Dimatiin? Kayaknya malaikatnya di Jawa deh. Ngomongnya medok banget. Ya, berarti malaikat Jawa kali. Aduh, kalian tuh ada-ada aja sih. Tika, udah itu kamu pasti dikerjain kali. Kayak dikerjain deh. Dikerjain? Dikerjain sama siapa toh, Mbak? Masa malaikatnya iseng? Pak Marni! Ah! Pak Marni! Ah! Ah! Tunggu, Pak! Bis, tunggu, bis! Aduh, Pak Marni! Tunggu! Gawat, tadi itu kan dokter Sultan. Duh, kok dokter Sultan cepet sembuhnya sih? Aduh, mati aku. Aduh. Masih dari Bu Yulia. Lah, nyoto tenan toh. Bu Yulia nelpon. Diterima nggak ya? Terima aja deh. Ya, Bu. Pasti belum ketemu kan? Loh, kok Ibu tahu? Ya iyalah. Selama ini memang kamu kan nggak ada gunanya. Dan kalau sampai sekarang ini belum ada laporan, pasti artinya si Mbah itu belum ketemu. Bu, sebenarnya tadi itu udah ketemu, Bu. Tapi Tapi apa? Tapi itu kebawa bus, Bu. Bus. Nah, busnya itu ke arah Jakarta, Bu. Yang bawa dokter Sultan, Bu. Sultan? Sultan? Iya, Bu. Dokter Sultan, Bu. Astaga. Sultan itu pasti akan nanya sama si nenek. Gimana caranya dia bisa sampai terjun ke jurang? Ngerti nggak? Dan kalau sampai dia sebut nama kamu, Agus, pasti habis kamu. Loh, Ibu jangan nakut-nakutin Agus toh, Bu. Ini fakta, Agus. Sultan itu orangnya tegas. Dia pasti akan berani bertanya kemana-mana, dia akan selidikin terus. Dan kalau pada akhirnya dia tahu kamu akan masuk penjara. Bu, Agus gak mau di penjara, Bu. Kalau Agus di penjara nggak mau sendirian, harus sama Ibu berduaan ya, Bu ya. Please, Bu. Agus takut, Bu, kalau sendiri, Bu ya. Ya, sama Ibu ya, Bu, kalau masuk penjara ya, Bu ya. Diam. Berduaan. Emangnya kamu siapa? Pacar? Suami? Enak aja berduaan. Kamu tanggung sendiri tuh ketololan kamu. Bu, aduh, Mama ini udah kabur di bawah dokter Sultan. Aduh, kayak apa ini? Ngejar bis gak mungkin. Aduh, mati aku. Ini benar-benar nggak lucu ini bahaya ini. Kalau si Sultan selidik terus, akhirnya pasti akan ketahuan semua dalangnya itu saya. Oh my God. Ini si Agus benar-benar tolol. Tololnya asli banget. Celaka nih. Kenapa sih, Ma? Kok gelisah kayak gitu? Nek, gimana sih ceritanya? Kok Nenek bisa naik mobil itu? Itu mobilnya siapa, Nek? Itu loh mobilnya anak Agus. Agus? Lah iya, anak Agus itu tetangga sebelah. Orangnya baik banget kok, Nak. Waktu dia dengar si Mbah mau pulang kampung itu dia kebetulan mau ke Semarang.
Jadi diajak sekalian gitu loh, pakai mobil dia. Semarang dan Wagir Kidul kan jaraknya jauh banget, Nek. Kok bisa dinawarin kayak gitu? Ya itu katanya dia mau nganterin ke kampung Simbah dulu gitu loh, Nak. Aneh. Sebaik-baiknya orang, kok rela dia nganterin jauh gitu? Lah memang anaknya baik kok, Nak. Baik. Wong di sana aja dia sering mampir ke rumah, sering bantu-bantu Simbah gitu. Gimana ceritanya sampai kecelakaan, Nek? Si Agus itu mana sekarang? Waktu kecelakaan itu Simbah sendirian di mobil. Nah Agusnya itu turun. Katanya dia itu mau pipis. Jangan-jangan yang namanya Agus itu sengaja ninggalin Simbah sendiri di mobil, terus mobilnya didorong ke jurang. Kurang ajar. Jahat banget sih itu orang. Tapi Nak Sultan sama Atika itu cuma berduaan saja toh nyariin Simbah. Iya, Nek. Kok ya aneh toh? Apanya yang aneh? Ya kan Atika itu kan tunangannya Nak Fahri toh. Kalau mau cari Simbah juga maunya temenin sama Nak Fahri, bukan sama Nak Sultan. Ya saya juga ketemunya kan kebetulan, Nek. Waktu di terminal. Nak Sultan, inget kan Simbah sudah pesen wanti-wanti, tolong jauhi Atika. Nggak ada alasan dong, Nek. Buat saya menjauhi Atika, saya kan nggak ada ikatan apapun. Nah itu, yang anaknya pemilik rumah sakit itu, yang orang kaya itu, piye? Iya itu udah putus, Nek. Tapi kan Atika itu sudah punya tunangan toh. Mau jangan diganggu, ya. Apalagi sebentar lagi mereka itu sudah mau nikah loh, Nak. Aduh, Sultan kamu di mana sih? Angkat dong. Aduh. Dia kemana sih? Masih mau ngubungin Sultan? Ya, gue sih bukan tipe orang yang gampang nyerah kayak kamu, Ri. Ya tapi buat apa lagi, Nay? Semuanya kan udah jelas. Sultan tuh nggak peduli sama sekali sama kamu. Dia juga nggak cinta sama kamu. Biarin aja dia ngilang di hutan. Aku kesel sama Atika, tapi aku nggak bisa benci sama Sultan, Ri. Dan aku yakin selama ini dia tuh kilaf, dia tuh nggak tahu apa yang dia lakuin. Dan dia tuh nggak sadar kalau cewek kampung Kato itu cuman alim di luar. Di dalamnya dia tuh penggoda, pacar orang, tau gak sih? Gue tuh benci Atika, gue tuh benci Atika, gue tuh benci dia sama gue. Nay, udah Nay, tenang Nay. Aku nggak rela Sultan diambil sama Atika, Ri. Udah ya, Nay. Aku ngerti gimana perasaan kamu. Perasaan kita sama hancur ya, Nay. Maafin saya, Mbak. Maafin saya, Mas Fahri. Tapi mungkin ini yang terbaik. Ini takdir untuk kita semua. Kenapa sih, Ma? Kok Lisa kayak gitu? Belum ada kabar soal Sultan ya, Pak? Ngapain, Ma? Mikirin nasib dia. Bukannya mikirin, tapi ya gimana pun juga kan dia karyawan rumah sakit ini, Pak. Kalau sampai dia drive dari bumi kayak begini kan pasti akan dipertanyakan dong. Belum ada kabarnya. Aduh, pasti Sultan lagi wawancara si nenek buta dan gua hantu itu deh. Bisa habis nih nasib saya kalau Papa sampai tahu. Moga-moga Mbak Marni nggak banyak bacot. Dan Sultan juga nggak resek nanya macem-macem. Terus
Kalau sampai ketemu, Sultan masih kerja di sini. Sama Atika juga masih tetap kerja di sini. Ini ya memang sulit. Papa harus profesional, Mak. Kalau Papa pecat dia, nanti akan jadi kunjingan dari karyawan semua di rumah sakit ini. Mereka bilang betapa childishnya Papa mengambil keputusan. Tuh kan, oh my God, makin gawat nih. Sultan pasti bakal terus menyelidiki. Dan kalau sampai Papa tahu bahwa neneknya Atika itu adalah Sumarniati, makin habis riwayat saya. Oh iya, Papa ada tindakan operasi. Mama tunggu sini ya. Enggak. Mama juga pulang. Masih ada urusan juga kok. Oke, ya. Dokter. Kalau dokter mau pecat Atika udah ikhlas kok, dokter. Asal kamu tahu, saya tidak sepicik itu. Saya kan pernah bilang sama kamu, saya bisa membedakan masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Dan asal kamu tahu, walaupun saya tidak suka sama kamu tenang aja. Saya profesional dan fair untuk memilah masalah. Saya udah tahu, Dokter Sulitan. Kalau keputusan ini memang benar-benar berat. Kalau cinta kita itu pasti akan banyak penghalangnya. Tapi kita kan juga boleh bahagia kan, dokter? Saya janji. Saya akan perjuangkan cinta ini, dokter. Bentar, Nek. Sepertinya kunci di Atika ya, Nek? Enggak, itu duplikatnya Bu Sita juga pegang itu. Oh iya. Duduk dulu ya, yuk. Oh, jadi Simba itu sudah ditemukan ya? Kirain saya Simba itu udah hilang. Gak tahu ada di hutan mana atau mungkin ada di dalam jurang mana gitu. Tante kok ngomong seperti itu sih? Sultan, sebaiknya kamu bawa Mbak Marni ini pergi dari sini. Soalnya Atika sudah tidak ada lagi di sini. Iki piye toh? Bu, Pak, maksudnya apa toh? Terus Tika di mana? Dan kenapa kok Bapak sama Ibu kok marah-marah toh? Mbah, siapapun pasti akan marah orangnya kalau diperlakukan kurang ajar sama cucu Mbak itu. Kurang ajar gimana, Tante? Karena Atika sudah memutuskan pertunangannya dengan Fahri. Dan dia lebih memilih kamu, Sultan. Beneran toh, Pak? Ya jelas beneran lah, Mbak. Memangnya kami pernah bohong seperti cucu Mbak itu? Astagfirullahaladzim. Atika apa-apaan toh? Duh, kamu sudah bikin malu orang tua. Maaf, Bu, Pak. Maafkan cucu saya loh. Tapi saya kira dia tuh nggak serius kok itu. Nggak mungkin dia ninggalin Nak Fahri terus dia lebih memilih kepada Nak Sultan. Tapi kenyataannya seperti itu kan, Mbak? Ya tapi kita kan sudah
janji toh Pak, Bu, kita mau menikahkan Atika dan Nak Fahri kan? Iya Mbah. Dan sekarang semua rencananya gagal gara-gara cucu Mbah sama dia nih, Sultan. Jadi ini yang tadi dengan Atika omongin. Dia ingin ngomongin sesuatu yang penting. Jadi Atika udah keputusan. Nak Sultan, ini piye toh Nak? Simbah nggak ngerti nih. Gimana ini sebenarnya gimana toh? Saya juga nggak tahu kalau Atika sudah ngambil keputusan seperti itu, Nek. Tapi yang masih kita harus ketemu dengan Atika. Kita tanya, kita ngomong baik-baik. Tapi kan Simbah sudah pernah bilang sama kalian berdua. Kok masih tetap dilanggar toh Nak? Pak, Ibu dan Mama, maafkan cucu saya ya. Bu, Pak, maafkan. Kalau ngomong maaf itu gampang, Mbak. Tapi kami tidak akan pernah lupa atas penghinaan cucu Mbak itu. Terus, sekarang ini Atika tinggal di mana toh Pak? Bu? Kami nggak mau tahu, Mbak. Dan kami juga sudah tidak mau ada urusan lagi. Ayo, Pak. Atika, di mana kamu, Dok? Nek, udah, Nek. Udah, kita cari Atika ya. Biar saya coba telepon Atika dulu. Ya. Atika, Nak. Atika. Ayo, Nek. Ayo kita pergi dari sini, Nek. Alhamdulillah. Ini udah bisa ditransfer. Mudah-mudahan aja ini bisa jadi buat bayar utang Mama. Halo? Halo, Dek. Kamu di mana? Kak Sultan? Ya Allah, ini Kak Sultan kan? Kenapa? Baru juga berapa hari nggak ketemu, udah lupa suara kakak? Enggak kok Kak, nggak lupa. Kakak ada di mana? Kakak di Jakarta. Kakak dalam kondisi baik kok. Kakak ke Jakarta juga bawa Mbak Marni. Dan kondisi Mbak Marni juga sehat. Tak dulu Kak. Tadi pagi Atika cerita sama aku, katanya ada orang yang nelfon dia, ngakunya malaikat. Jangan-jangan... Tebak. Siapa? Hi, Kak Sultan nih. Iseng banget sih. Kakak tahu nggak? Itu Atika ngiranya beneran loh, Kak. Jadi kamu ketemu Atika? Ceritanya panjang deh, Kak. Lebih baik sekarang Kakak ke kontrakannya Nino aja. Soalnya untuk sementara waktu aku sama Atika nginep di sana. Ya? Oke. Makasih ya, Dek. Mas, saya pulang ya. Si ngantuk ternyata. Ih, minggir dong. Jangan aku lelet banget sih. Lagian aku heran deh. Nggak tahu diri banget sih masih kerja di sini. Untung papa gue tuh baiknya setengah mati. Mbak Naira ini aneh loh. Wis nabrak, dikenain di dada sini, sakit tahu. Gak minta maaf. Nesu-nesu terus. Ujung nesu-nesu toh. Jadi Atika ngomong begitu sama semua orang. Kakak happy banget. Tapi sekaligus juga sedih. Karena gara-gara itu, sekarang Atika jadi dimarahin semua orang. Iya, Kak. Atika kasihan deh, Kak. Tapi hebatnya ya, dia tetap tegar dan tetap yakin sama keputusannya. Hebat ya? Berarti hebat dong pilihan kakak, ya kan? Tapi nggak nyangka ya, Nino tuh anak ternyata ada baik-baiknya juga. Mau lagi nampung si Atika dan simbahnya di sini. Ya habis mau di mana lagi, Kak? Waktu Atika aku bawa pulang, Mama langsung ngamuk-ngamuk. Ya udah, kalau bisa tolong bilang ke Nino, untuk sementara ini Simbah dan Atika itu biarin aja nginep di sini dulu, ya. Ya udah, mendingan sekarang Kakak pulang dulu. Pasti Mama cemas deh nungguin Kakak di rumah. Kak, tak dulu. Emangnya Kakak nggak mau nungguin Atika?
Kakak nggak kangen? Ya kangen banget dong, cuman masalahnya kan kayaknya Simbah nggak terlalu suka sama kakak. Jadi ya, kakak tunggu dulu ya. Iya udah Kak. Nino, terima kasih ya. Lu udah menampung Simbah dan Atika di sini. Iya Kak, sama-sama. Nek, saya pamit dulu ya, Nek. Iya, Nak Sultan, terima kasih ya. Aduh. Ini si malaikat belum telepon lagi. Belum ngasih kabar gitu sih Mbak udah ada di mana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mal, ini posisi udah di mana toh sekarang? Si Mbak saya tuh bagaimana keadaannya? Waduh, Mbak. Iki loh, lagi kena macet. Di tol Pantura, Mbak. Lagian, nggak mungkin iki yo. Macetnya mobilnya, busnya nggak jalan-jalan dari tadi. Bingung. Gitu ya. Kira-kira nyampe di Jakarta itu jam berapa toh? Waduh, ya nggak tahu toh, Mbak. Kalau harus jalan kaki ya piye toh, Mbak, bisa seminggu nyampenya. Lagian kasihan juga sih, Mbak. Nggak tega saya iki loh. Wis toh. Masuk si Mbak saya disuruh jalan kaki ya jangan disuruh jalan kaki toh. Tahu sendiri kan kalau si Mbak saya tuh udah tua, udah nenek-nenek. Wes toh, Mbak. Ojo nesu-nesu. Nanti giginya keluar semua loh. Ya maaf. Ya wes. Tapi jangan disuruh jalan kaki ya Mal ya. Nyampe subuh juga tak tungguin kok di sini. Ya wes. Tapi Mbak, gimana Mbak? Permintaan saya, apa udah dipikirin belum Mbak? Sebagai tanda terima kasih, saya sudah nganterin Simbahnya. Mbak Iki, mau ndak jadi pacar saya? Kalau itu ya nanti, setelah kita ketemuan dulu. Saya harus ngeliat dulu dong. Malaikat ini kayak gimana orangnya? Udah punya istri apa belum? Suka mabok-mabokan apa enggak? Suka judi-judian apa enggak? Terus suka ngebohongin orang apa enggak? Kan harus saya tahu dulu toh. Gak bisa ngambil keputusan yang penting kayak begitu. Weleh, enak aja kalau ngomong. Mbak, saya iki orangnya baik hati. Tidak sombong, lagi pula suka menabung, keren ganteng, semuanya punya. Jadi mending Mbak terima saya. Nggak bakalan nyesel, saya jamin hidup mati si Mbak ada di tangan saya. Ya wes lah Mal. Ntar kalau misalkan udah sampai, kabarin saya ya Mal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.